Selamat malam, Pak Fian. Selamat malam juga Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak Fian? Puji Tuhan saat ini baik-baik. Bagaimana kabar juga Ibu? Kabar baik juga, Pak Fian. Begini Pak Guru, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan bertanya untuk Pak Fian. Oh ya, baik Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang kita akan diskusikan pada Meet malam hari ini. Bagaimana Pak Fian, bisa saya sampaikan? Bisa. Nah, pada coaching kita melalui Meet malam hari ini, antara coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaian. Tentu harus sesuai alur Tirta. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga harus bisa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan optimalkan kompetensi. Oh iya Bu. Saya ingin bertanya kepada Bapak, melalui coaching kali ini, Bapak ingin mengembangkan kompetensi apa? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemampuan mendengarkan dan memotivasi. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya, untuk kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan, tentu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini apa Pak? Tentu yang saya inginkan ya menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coach saya. Jadi saya menemukan langkah-langkah yang mengatasi permasalahannya di mana coachnya menemukan dengan pertanyaan berbobot, coachnya menemukan ide atas permasalahannya sendiri. Baik Pak, baik kalau begitu demikian dulu praobservasi malam hari ini. Silahkan Bapak bisa melakukan coachingnya, serta selama coaching nanti saya akan melakukan observasi. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih kembali Ibu. Selamat malam Risto. Terima kasih sudah bergabung di Meet pada malam hari ini. Bagaimana kabar Pak Risto? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Apakah Bapak memiliki waktu sebentar? Ada sekitar 10-15 menit. Oh iya, saya lihat sepertinya Pak kurang semangat malam hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Silahkan. Ya, Pak, saya kurang bersemangat. Saya mau curhat tentang masalah saya, Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh iya, dengan senang hati Pak. Saya bisa mendengarkan setiap keluh kesah daripada Pak Risto. Apa yang Pak inginkan dalam pertemuan malam hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah, Pak. Yang sedang saya hadapi, saya ingin dengan rekan sejawat saya turut berpartisipasi mensukseskan kegiatan diseminasi, dan salah satu harapan saya mereka menerapkan materi yang dipelajari di kelas, Pak. Tapi apa yang mereka lakukan itu menurut saya tidak sesuai apa yang diharapkan dan dilakukan di lapangan, Pak. Oh iya begitu ya. Kira-kira
apa yang paling penting di hidup ini sehingga Pak ingin sekali kembangkan agar teman-temanmu bisa mengikuti kegiatan diseminasi? Yang paling penting di hidup saya ini, Pak, teman-teman memiliki minat untuk mengikuti kegiatan diseminasi materi CGP, Pak. Karena ada banyak sekali informasi, update yang dapat mereka peroleh untuk pengembangan diri bahkan menjadi persiapan ketika menghadapi kurikulum merdeka, Pak. Oh iya, benar sekali bahwa memang kegiatan diseminasi itu hampir sama dengan kegiatan KKG ya. Iya, Pak. Karena dalam kegiatan ada banyak informasi yang kita peroleh dari narasumber. Nah, kira-kira apa hambatan yang dialami oleh rekan sejawat sehingga mereka tidak mengikuti kegiatan diseminasi? Menurut saya, Pak, hambatan yang selama ini terjadi kurangnya minat dan rekan sejawat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mensukseskan kegiatan diseminasi. Kepala sekolah tidak menggerakkan, Pak, tidak menggerakkan rekan sejawat untuk semua turut aktif dan tidak berkomitmen terhadap jadwal yang sudah direncanakan, Pak. Begitu. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan dan respon dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat? Saya sejujurnya, Pak, sudah menginformasikan kepada kepala sekolah dan mengajak rekan-rekan guru untuk meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi, tetapi masih banyak alasan dari rekan sejawat. Ada yang mempersoalkan makan minum, ada yang juga yang ingin cepat pulang karena urusan keluarga. Saya tidak mengerti, Pak, apa yang mereka sampaikan kepada saya. Saya masih bingung, Pak. Oh, begitu ya. Mestinya harus koordinasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah saat rapat rutin menginformasikan kepada rekan sejawat. Nah, dari masalah ini terutama terkait dengan rendahnya kehadiran teman-teman saat mengikuti kegiatan diseminasinya. Seperti itu ya, Pak? Iya, Pak. Nah, apa solusi yang akan Pak tawarkan agar teman-teman bisa mengikuti? Saya secara Pak akan berkoordinasi secara intensif dengan kepala sekolah, sama-sama menyepakati jadwal yang tepat menggerakkan komunitas praktisi di sekolah sebagai roda penggerak bagi teman-teman, Bapak. Terus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara juga untuk menyiapkan snack ala kadarnya serta menyemangati materi secara menarik dan menantang. Saya juga akan menjelaskan kepada mereka bahwa kita sering dan berbagi praktik baik dalam kegiatan pembelajaran sehingga bisa menuntun murid dan pembelajaran yang kita sampaikan itu berpihak pada siswa, Pak. Begitu. Wow, bagus sekali Pak Aristo. Benar sekali solusi yang Bapak tawarkan. Nah, dari skala 1 sampai dengan skala 10, tingkat partisipasi teman-teman untuk mengikuti diseminasi berada di skala berapa? Kalau dilihat dari lapangannya, Pak, yang selama ini dilakukan mereka, kira-kira mengacu kepada skala 5, Pak. Karena dari itu saya, menurut pemahaman saya menilai mereka ya skala 5, karena belum merasa baik, Pak, begitu. Oh iya, berarti pas di tengah-tengah ya Pak. Iya, Pak. Nah, apa harapan Pak untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Setidaknya, Pak, mereka lakukannya supaya bisa mencapai level yang baik, Pak. Level yang menurut saya itu bisa mencapai angka yang bisa spesifik 7, 8, atau 9, Pak. Iya. Jadi harapan Bapak mereka bisa mencapai taraf baik, begitu ya Pak? Iya, Pak. Nah, lalu apa strategi yang akan Pak tawarkan untuk mencapai level 8 ataupun 9?
tentu sebagai itunya, saya melakukan suatu solusi yang sudah tawarkan kepada mereka, yaitu mereka bisa berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk menggerakkan mereka mengikuti diseminasi, menggerakkan wadah komunitas praktisi sebagai tempat untuk berbagi praktik baik, sehingga apa yang diharapkan depan itu bisa menjalin suatu hubungan kerjasama di lingkungan sekolah kami ya Pak, begitu. Baik, Pak. Saya rasa terus lakukan hal itu karena itu merupakan salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita berbagi kepada orang lain. Nah, kemudian terus lakukan koordinasi yang baik dengan kepala sekolah agar kegiatanmu semua tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian dari hal ini saya bisa simpulkan bahwa masalah Pak terkait dengan rendahnya minat teman-temanmu dalam mengikuti kegiatan diseminasi. Ya Pak. Dari pembicaraan kita, apa rencana Pak Aristo ke depan? Saya berencana begini Pak, berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini agar motivasi teman-teman bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini mau melaksanakannya secara bersama-sama Pak, begitu. Ya, benar sekali. Lalu apa hal lain yang akan dilakukan selain solusi yang sudah ditawarkan? Tentu berkoordinasi, saya akan merancang kegiatan diseminasi dengan menarik, membuat ice briefing, terus games, menyiapkan materi-materi terupdate dari pendidikan guru penggerak, terus untuk visualisasikan kepada mereka, sharing melalui media sosial seperti grup WA, Facebook, blogger, dan menjadwalkan serta mengevaluasi secara bersama kegiatan yang telah dilaksanakan. Tentu kami saling berdiskusi untuk melakukan suatu itu secara baik dan benar, Pak. Begitu. Wah, benar, baik sekali. Mantap sekali apa yang sudah Pak Aristo rencanakan. Kira-kira dalam sebulan berapa kali pertemuan untuk kegiatan diseminasi ini? Untuk sebulan Bapak, mungkin kami akan melakukan suatu pertemuan itu 1 bulan berkisar 4 kali Pak, begitu. Oke, baik. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Aristo. Nah, bagaimana perasaanmu ketika sharing secara bersama-sama? Ya, tentu perasaan saya merasa senang karena saya bisa sharing dengan teman-teman, bisa berbagi ilmu guna untuk pendidikan lebih baik ke depan, Pak, begitu. Iya. Bagaimana perasaanmu ketika selesai coaching? Perasaan saya Pak senang karena saya bisa berbagi mengenai permasalahan yang saya alami. Tentu dari permasalahan ini saya ingin sekali melakukan hal-hal baik untuk memacu pendidikan ke depan lebih baik lagi Pak, begitu. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Pak rencanakan tadi, kemudian komitmen apa yang Pak lakukan untuk menjalankan rencana ini. Apa komitmenmu untuk menjalankan rencana ini? Saya berkomitmen Pak untuk menjadwalkan kegiatan diseminasi ini dengan penuh tanggung jawab dan mengembangkan kompetensi di dalam diri saya dengan berbagi praktik baik melalui grup WA, Facebook, dan juga saya melakukan upload di PMM Pak, supaya nanti hasil aksi nyata yang saya lakukan itu bisa dinilai oleh semua orang. Tentu ini merupakan suatu yang mewadahi saya sebagai seorang guru bisa membagi praktik baik kepada semua orang, Pak, begitu. Wah, bagus sekali.
apa yang disampaikan oleh Pak Risto. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang kemungkinan terjadi ke depan? Ah, Bagaimana cara Pak? ya, setiap rintangan itu Pak, cobaan pasti akan dihadapi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan lapang dada yang tulus, tentu intinya jika menjadikan diri sebagai agen perubahan, percayalah kita pasti bermanfaat bagi banyak orang, bukan bagi diri sendiri. Kita bisa berbagi kepada semua orang, tentu yang hal-hal yang sifatnya positif, Pak, gitu. Wah, mantap sekali Pak, mantap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Risto. Lalu dukungan apa yang Pak ingin dapatkan untuk melakukan komitmen ini? Tentu Pak harus ada dukungan dari kepala sekolah atau stakeholder yang ada. Tentu juga komite sekolah juga harus bisa mendukung. Rekan sejawat, orang tua murid, dan serta juga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah Pak. Tentu itu menjadi pendukung yang kuat supaya kegiatan diseminasi sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan bersama Pak. Begitu. Wah, ide bagus Pak. Semoga dapat segera terselesaikan serta banyak fasilitas yang diberikan untuk tercapainya kegiatan diseminasi ini Pak, sesuai dengan jadwal yang dan target yang diharapkan. Ya, amin Pak. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan saya akan melakukannya sesuai dasar kemampuan saya, Pak. Amin, sama-sama Pak. Depan nanti saya butuh sharing banyak dengan Bapak ya, Bapak ya. Ya, saya juga tidak sabar mendengarkan cerita-cerita lanjutannya lagi sesuai dengan kegiatan. Terima kasih Pak ya. Soalnya ada tamu Pak. Soalnya ada tamu di sini sehingga saya sharing saja untuk saya malam ini Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak ya. Selamat malam Pak Fian. Selamat malam Ibu. Baik, Pak Fian tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Aristo. Nah, sebelum penutupan, saya ada beberapa pertanyaan terkait hasil observasi saya selama coaching tadi, Pak. Oh iya. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Oh iya Bu, di coaching yang saya lakukan secara daring ini, saya menggunakan alur Tirta untuk menanyakan tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga mendengarkan secara aktif sehingga pengajuan pertanyaan kepada coach, saya terus menggali permasalahan dan pada akhirnya menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, Pak Fian. Menurut saya sebagai observer, apa yang dilakukan oleh Pak Fian dengan Pak Risto ada beberapa catatan yang saya lakukan, yaitu Pak Fian sebagai coach sudah melakukan prosesnya sesuai dan mengarah ke alur Tirta. Dan Pak Fian sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aristo, sehingga Pak Aristo menemukan solusi yang harus diperbuat untuk menindaklanjuti permasalahannya. Dan Pak Aristo juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oh iya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang berikut Pak Fian, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Fian? Untuk kompetensi yang saya lakukan dengan lebih memahami alur Tirta, penggunaan alur Tirta, serta melakukan coaching dalam dunia pendidikan. Sehingga saya terus mengembangkan diri
untuk melakukan coaching. Dan harapan saya dengan terus belajar coaching, saya dapat memberanikan diri untuk memfasilitasi seseorang untuk keluar dari masalahnya. Seperti itu. Oh ya, baik Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Kalau begitu, kita sudahi observasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Pak Guru. Saya juga baik Pak. Begini Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan bertanya kepada Pak Guru. Baik Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang kita akan diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana Pak, sudah siap? Siap Pak. Untuk saya sampaikan? Siap Pak. Siap. Baik. Pada coaching kita pada malam hari ini antara coach dengan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Tentu semuanya harus sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga harus bisa disesuaikan dengan prinsip coaching. Antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Oh baik Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak. Pak ingin mengembangkan kompetensi apa untuk coaching kali ini? Tentu saya mendengarkan dengan rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Pak kembangkan secara spesifik saat yang ingin diobservasi malam ini? Tentu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Kemudian, ini yang pertanyaan terakhir ya Pak, indikator ke depan yang ingin dalam proses Tentu indikator, saya ulangi Pak. Ya Pak, ya. Ini pertanyaan terakhir. Apa indikator ketercapaian yang ingin Pak kembangkan dalam coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan Bapak, bagaimana kompetensi yang harus dikembangkan oleh coach itu sendiri secara terus-menerus lihat proses coaching seperti yang saya akan terapkan kepada mereka. Tentu ingin menggali kompetensi yang mereka miliki, menemukan solusi apa yang mereka alami saat ini. Tentu masalah itu dapat menjadi potensi bisa teratasi dengan baik, Pak. Tentu sebagai coach perlu mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi di lapangan, Pak. Begitu. Oh iya Pak, baik kalau demikian dulu observasi kita malam hari ini ya Pak. Silahkan Pak melakukan coaching, serta selama coaching nanti saya akan melakukan pengamatan. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap Pak, terima kasih juga Pak. Selamat malam Ibu, apa kabar pada malam hari ini?
Selamat malam Pak Guru, puji Tuhan kabar baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga Ibu. Oh ya Ibu, ini ada beberapa hari yang lalu sudah menghubungi saya karena Ibu ingin bercerita dengan saya. Apa yang Ibu ingin ceritakan? Iya betul Pak Guru, ada yang ingin saya sampaikan Pak Guru. Oh baik Ibu, ya karena waktunya yang kita butuhkan diskusi pada malam hari ini ya kita sepakati ya diskusinya barangkali membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit aja ya Bu ya. Baik Pak Guru. Nah, Ibu Oce, apa permasalahan atau apa yang ingin diceritakan pada malam hari ini? Baik Pak Guru, begini, saya akhir-akhir ini memperhatikan rekan-rekan di sekolah saya itu sepertinya kurang bersemangat untuk melaksanakan tugas sebagai guru, Pak. Baik Bu Oce, begini. Kalau yang saya kurang paham dari apa yang Ibu sampaikan itu bahwa rekan-rekan guru akhir-akhir ini kurang aktif mengajar di kelas ya Bu. Iya, betul Pak Guru. Walaupun mereka datang sekolah, paling mereka hanya kasih catatan dan tidak masuk kelas, Pak Guru. Oh, baik Bu. Nah, menurut Ibu, yang Ibu harapkan dari percakapan kita meet pada malam hari ini, dalam arti tujuan percakapan ini apa Ibu? Eh, saya sangat berharap lewat percakapan ini saya bisa menemukan solusi yang tepat agar bisa mengatasi hal ini, Pak. Oh, baik Bu Oce. Berarti Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya Bu? Iya, betul sekali, Pak. Nah, menurut Ibu, perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau yang Ibu Oce harapkan? Saya ingin rekan-rekan saya rajin masuk kelas, dalam artian mereka memiliki motivasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru, yakni mengajar, Pak. Oh, baik Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan bahwa ingin rekan-rekan bertanggung jawab penuh terhadap tugas, sebagai guru yakin mengajar. Nah, kalau kita situasi tersebut adalah situasi idealnya yakni 10. Menurut Ibu Oce, posisi rekan-rekan sekolah saat ini berada di level skala berapa, Bu? Yang saya perhatikan sepertinya masih ada di level 8, Pak. Karena memang tidak semua rekan-rekan guru seperti itu. Banyak juga rekan-rekan yang sangat bertanggung jawab dengan tugas sebagai guru. Hanya saja ada beberapa, tapi itu sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, Pak. Dilihat dari kondisi sekarang ya, Bu. Menurut Ibu, peningkatannya kalau boleh sampai level berapa, Bu? Saya sih berharapnya level 10, Pak, atau pada kondisi ideal begitu, Pak. Wah, luar biasa harapannya, Bu ya. Nah, sekarang hari level yang Ibu harapkan itu, apa yang akan Ibu lakukan? Atau usaha apa yang Ibu tempuh agar mencapai tujuan dari artian adanya perubahan bagi dari rekan guru seperti yang Ibu harapkan tadi? Baik, Pak. Langkah yang pertama, barangkali saya mulai dari diri saya. Yakni saya harus menjadi teladan di mana setiap jam pelajaran saya harus konsisten masuk kelas. Langkah yang kedua, saya ingin berkomunikasi dengan rekan-rekan saya tersebut secara pribadi, artinya face to face, untuk mencari informasi, barangkali ada kendala atau hambatan yang mereka alami sehingga jarang masuk mengajar, padahal mereka hadir di sekolah. Langkah yang mungkin saya juga perlu berkolaborasi dengan pimpinan untuk mengkomunikasikan hal tersebut, sehingga kepala sekolah pun bisa memantau rekan-rekan guru tersebut. Langkah keempat, barangkali saya juga perlu bekerja sama dengan rekan-rekan guru piket agar pada saat jam pelajaran, guru piket bisa mengontrol rekan-rekan sehingga bisa masuk kelas untuk mengajar, Pak. Oh, baik, Bu. Nah, dari beberapa langkah yang Ibu ingin lakukan itu tadi, barangkali ada yang menjadi kekuatan atau kelebihan Ibu, di mana Ibu merasa bahwa itu akan membuat rekan-rekan lebih nyaman ya, Bu.
Ada Pak, yang pertama yakni saya bisa menjadi contoh, dan yang kedua yaitu saya bisa berkomunikasi secara face to face atau empat mata dengan rekan-rekan saya, karena saya juga seorang guru BK. Barangkali saat saya mengkomunikasikan hal tersebut, saya bisa menggunakan bahasa yang tidak terkesan menyinggung atau menyudutkan rekan-rekan, Pak. Nah, menurut Ibu Oce, yang cepat terrealisasikan itu apa ya, Bu? Yang mana? Menurut saya yaitu yang berbicara empat mata dengan rekan-rekan, Pak. Karena kalau yang menjadi contoh, saya rasa bukan hanya saya saja, tapi banyak juga rekan-rekan yang rajin masuk kelas untuk mengajar saat jam pelajaran mereka, Pak. Oh, baik, Bu. Nah, untuk langkah yang ingin Ibu tempuh itu, menurut Ibu, dukungan dari siapa dan dalam bentuk apa yang Ibu inginkan? Saya ingin mendapatkan dukungan dari beberapa rekan guru yang lainnya yang memiliki kekhawatiran yang sama dan dukungan secara moral, Pak, dari rekan-rekan saya tersebut. Oh, baik, Bu. Menurut Ibu, adakah peluang perubahan yang Ibu harapkan yang ingin capai? Menurut saya peluang itu saya rasa ada, Pak, karena saya juga merasa bahwa rekan-rekan saya itu barangkali butuh dimotivasi, sehingga ketika saya berusaha untuk mendampingi dan memotivasi, pasti rekan-rekan saya akan termotivasi, Pak. Baik, Bu. Adakah Ibu berpikir barangkali ada gangguan atau hambatan yang Ibu alami dalam melaksanakan apa yang Ibu ingin lakukan? Saya baik, Pak. Saya pikir pasti ada hambatan dan gangguan, Pak. Karena segala sesuatu yang kita rencanakan tentu saja pasti ada hambatannya, Pak. Misalnya ada yang merasa tersinggung atau marah begitu, Pak. Apakah Ibu sudah memikirkan langkah untuk mengatasi gangguan atau hambatan tersebut? Sudah, Pak. Saya akan mengatasi hal tersebut dengan cara berusaha menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak menyudutkan, tapi bersifat mengajak agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, yakni sebagai seorang guru. Baik, Ibu Oce. Nah, sekarang bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Kapan Ibu berencana memulainya? Untuk waktunya, saya akan memulainya kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Barangkali hari Senin, Pak, saya akan melakukan apa yang saya rencanakan ini. Oh, baik, Bu. Apakah Ibu memiliki suatu komitmen terhadap rencana yang akan dilaksanakan itu? Ada, Pak, saya berkomitmen bahwa sebelum rekan-rekan saya ini berubah, saya akan tetap mencoba langkah-langkah yang saya sudah rancang tadi, Pak. Wah, luar biasa sekali itu, Ibu. Berarti pantang mundur sebelum rekan-rekan berubah ya. Iya, betul, Pak, demi kemajuan pendidikan. Baik, Bu ya. Sebagai tindak lanjut dari coaching ini, saya sangat berharap apa yang telah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan rekan-rekan bisa berubah, yaitu termotivasi untuk masuk ke kelas ya, Bu. Tentu saya juga berharap bisa bertemu dengan Ibu Oce dan mendengar cerita bahwa sudah ada perubahan yang luar biasa dari rekan-rekan di sekolah, serta adanya kolaborasi untuk melakukan sesuatu ya, Bu ya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama Ibu Oce, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Guru. Tadi Pak sudah melakukan coaching dengan Ibu Oce. Ya sudah Pak Guru. Baik Pak, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching tadi Pak. Baik Pak. Bagaimana Ibu Oce menilai sendiri penampilan Pak tadi? Kalau saya menilai saya sudah melakukan coaching dengan baik Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya hal ini Pak karena saya dalam pelaksanaan coaching
saya sudah menggunakan alur tirta, menggunakan rasa, dan hadir penuh, serta juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Pak. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Baik, silakan, Pak. Baik, saya mengamati tadi saat coaching, Pak melakukan tidak jauh berbeda dari apa yang Pak pilih sendiri. Dan di mana Pak sudah menggunakan alur tirta, hadir penuh dan mendengarkan dengan rasa, serta Pak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot demi menggali potensi dari coaching. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, bagaimana Pak mendengar ini? Saya berpendapat bahwa hal-hal yang dapat disampaikan tadi terkait hasil pengamatan Bapak adalah proses belajar, tentu saja harus ditingkatkan secara terus-menerus, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin tahu rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Pak lakukan. Saya akan belajar terus-menerus coaching dengan rekan sejawat demi menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, serta mengembangkan lagi setiap kompetensi yang saya miliki, Pak. Baik, Pak. Dari diskusi kita ini, menurut Pak, kompetensi apa yang akan Pak kembangkan setelah melihat hasil coaching tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya dalam hal mendengarkan dengan rasa, Pak. Baik, Pak. Nah, sebagai akhir dari proses ini, saya ingin tahu apa yang Pak dapatkan melalui proses ini. Dalam proses ini, saya ingin memahami diri dan apa yang ingin saya kembangkan lagi, Pak. Baik, Pak. Semoga ke depan lagi kita bisa bertemu dalam proses coaching ya, Pak. Karena waktu sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama.